Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa untuk membahagiakan orang tuanya, bisa untuk membahagiakan keluarganya, selamat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga rezekinya bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawadah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini. Semoga Ramadan yang akan datang kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan rahmat ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama kita dan tahun ini sudah tidak ada, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan ini, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di pondok saya yang lama. Di sini banyak kenangannya untuk saya. Tempat ini penuh dengan kenangan. Tentu subscriber lover saya yang sudah mengikuti saya dari 3 tahun yang lalu, insya Allah tahulah sejarahnya tempat ini. Dan sekarang ini saya sedang berada di sini, rasanya sangat menggelora. Ini tadi tidak sengaja saya, Allahu a'lam bishawab, lagi di mobil mau berangkat untuk pengobatan, tiba-tiba pengen duduk di sini, ya saya ikuti aja hati saya. Dan sekarang saya sedang berada di pondok saya yang lama, yaitu di Majelis Dzikir Sholawat Sirri Aladuni. Ada sejarahnya kenapa saya kasih nama Aladuni. Sempat juga menjadi sebuah perdebatan, karena untuk mendapatkan ilmu laduni sendiri itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama dzikur asma, yang kedua dzikur sifat, waalaikumsalam, dan yang ketiga adalah dzikur dat.
Yang pertama itu dzikul asma itu disebut dengan ta'abud, dzikul sifat itu disebut dengan taqarrub, dzikul dat itu disebut dengan tazali. Intinya ada riyadhahnya lah yang harus dilakukan untuk sampai pada tahapan tersebut. Ya, sempat juga ada yang mengomentari laduni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipelajari atau tidak bisa diminta. Tetapi saya beranggapan semua itu ada ilmunya, ada tata caranya. Walaupun itu hak prerogatifnya Allah, tapi kita harus tetap berusaha, berikhtiar, dan juga terus mendekat kepada Allah sampai akhirnya kefutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itulah dulu sejarahnya di tempat ini. Dan jujur, demi Allah, demi Rasulullah, saya dulu tidak pernah punya harapan bisa menjadi seorang spiritual ataupun sebuah pengasuh majelis ataupun pengasuh pondok pesantren. Saya dari dulu tidak pernah punya harapan seperti itu, karena hidup saya hanya mengalir saja. Dan selalu yang saya pegang dari ayah saya, dari abah saya, beliau selalu mengatakan hidup itu jangan terlalu banyak harapan. Semakin kita banyak harapan, semakin akan banyak kekecewaan. Maka yang saya lakukan di dalam hidup saya dari dulu, saya tidak pernah berharap ini dan itu. Yang jelas, apapun yang saya rasakan dan apapun yang saya dapatkan, itu yang saya nikmati dan itu yang saya jalani. Yang penting tenan, yang penting dilakukan dengan tenanan, dengan sungguh-sungguh. Ketika kita jadi anak, ya jadi anak yang benar-benar anak yang berbakti, disuruh ngaji ya ngaji, disuruh belajar ya belajar, kayak gitu. Pasti pada akhirnya nanti akan ada hikmahnya dan akan mendapatkan sebuah ketenangan dan juga kebahagiaan. Ketika kita jadi seorang bapak, ya bapak sing tenanan, yang benar-benar bertanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawabnya bekerja dan memberikan kasih sayang kepada istri dan juga anaknya. Intinya saya dari dulu tidak pernah punya harapan ini dan itu. Dan jujur saya juga nggak menyangka sekarang saya jadi sebuah pengasuh pondok pesantren dan juga pengasuh majelis dzikir. Saya tidak menyangka, karena memang dari dulu saya tidak pernah punya harapan seperti itu, karena saya juga menyadari kalau ciri saya itu sebenarnya ya tidak bisa apa-apa. Tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang menurut saya luar biasa. Banyak saudara, banyak anak-anak saya sekarang, alhamdulillah banyak anak-anak saya. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga apa yang saya lakukan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang pondok pesantren yang nanti dibuka bulan Syawal, yang nanti langsung dididik oleh Yai Nawawi dan juga Abah Yai Syekhuddin. Di situ nanti beliau yang langsung akan mendidik, dan tadi sudah sempat kita musyawarahkan yang kalau di tahun-tahun kemarin sampai hari ini semua santri tidak ada yang dipungut biaya. Karena saya bercita-cita, walaupun saya tidak bisa ngaji, saya tidak bisa apa-apa, tapi saya berkeinginan saya bisa membiayai dan juga bisa memberikan sebuah sarana lah untuk anak-anak yang ngaji itu. Karena saya dulu pernah pengen mondok, tapi karena tidak banyak biaya akhirnya tidak kelaksanaan kayak gitu. Jadi sekarang saya pengen seperti itu. Ya, musyawarah yang tadi sempat kita bicarakan, ya nanti untuk yang ke depan ini, karena semuanya nanti ustadz-ustadznya, kiainya dari berbagai macam pondok pesantren, mungkin akan ada biayanya, tapi panjenengan nggak usah khawatir. Biayanya itu sama sekali bukan untuk kita, bukan untuk pondok, tetapi hanya untuk kebutuhan santri itu sendiri. Dan untuk bagi yang tidak mampu, ya tetap bisa nyantri dalam, jadi bisa ngurusin sawah saya atau nanti bantu usaha saya, insya Allah. Intinya seperti itu.
hanya sekitar berapa 500.000 per bulan, itu pun untuk makan santri itu sendiri, bukan untuk saya. Nah, saudaraku semuanya, ini tempat ini adalah tempat yang bersejarah untuk diri saya. Dari saya yang bukan siapa-siapa, alhamdulillah banyak saudara yang datang. Dan memang benar apa yang dikatakan orang, saya itu ya bukan siapa-siapa, saya hanya pemulung rongsok. Tiba-tiba ada banyak orang yang datang minta didoakan, ya saya doakan itu saja. Dari mulut ke mulut, akhirnya ya terus nyambung kemana-mana gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apapun yang kita dapatkan sekarang itu tidak lepas dari doa dari orang tua. Terkadang pun saya heran juga dengan apa yang saya dapatkan, karena saya itu merasa apapun yang saya inginkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menurut saya bukan dari kemampuan saya atau dari kehebatan saya. Itu semuanya kalau menurut saya karena doa dari orang tua saya. Jadi saya berbagi cerita di malam ini sebelum saya mau berangkat untuk datangin ngobatin si Joko Arek sama Opa. Saya dulu itu 5 tahun ngurusin ayah saya, karena ayah saya itu sakit, dan waktu itu saya harus keluar dari sekolah karena saya mau fokus untuk merawat ayah saya. Sampai akhirnya waktu itu saya tidak bisa kemana-mana, saya fokus untuk ngurusin ayah saya sampai 5 tahun, beberapa tahun lah ya, seperti itu. Sampai akhirnya ketika beliau sudah tidak ada, alhamdulillah hikmahnya itu setiap usaha dan apapun yang saya kerjakan seperti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua kita baik, maka hidup kita itu pasti akan baik. Kalau sampean pengen hidup jenengan itu bahagia, maka kuncinya yang pertama adalah membahagiakan orang tua. Kalau panjenengan ingin hidup panjenengan itu ke depannya itu senang, kuncinya yang pertama sampean harus menyenangkan orang tua. Itu kuncinya seperti itu. Nggih, ngoten mawon, ini cerita saya, dan ini di pondok saya yang lama di Majelis Dzikir Sholawat Siri ala Duni. Saya tidak ingin apapun yang sampean lihat di saya itu suatu kelebihan, tapi saya ingin berbagi hikmah di sini bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, pasti hidup kita akan bahagia. Kuncinya seperti itu. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan untuk saudaraku dimanapun berada, malam ini saya ingin menyampaikan, ini saya menyampaikan apa yang sudah saya rasakan dan yang sudah saya alami, bahwa hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua durhaka, maka hidup kita pasti akan sengsara. Tapi kalau ke orang tua kita berbakti, hidup kita pasti akan bahagia. Itu kuncinya. Oke. Jadi malam ini saya mau ke tempatnya si Joko Arek untuk mendoakan beliau. Alhamdulillah puhulnya sudah kita temukan dan sudah kita hilangkan. Sekarang tinggal di orangnya. Ya, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selalu pegang teguh kepada ta'ala Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Ini majelis yang pertama kali saya buat sebelum Nur Hidayat terjadi. Ini majelis dzikir Sholawat Siri ala Duni, dan sekarang menjadi pondok Nuswantoro. Oke, yuk kita sekarang berangkat untuk melihat keadaan si Joko Arek. Insyaallah. Allahumma sholli ala
Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Joko Arek dan juga Opa ini nanti apabila diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
mendapatkan hidayah dan bisa baik kepada kita. Ini bukan harapan tapi doa. Semoga saja nanti beliau bisa baik, terutama baik untuk beliau sendiri, bukan baik kepada kita. Bukan baik kepada kita, tapi baik kepada diri beliau sendiri, dengan cara beliau bisa benar-benar menjadi orang yang baik, tidak gampang mencela atau menghina orang, tidak gampang membuat sakit hati orang lain, dan tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu aja. Nah, tujuan kita beliau baik bukan baik kepada kita tapi baik kepada diri beliau sendiri. Tetapi toh kalau semuanya beliau tidak baik, ya tidak apa-apa, itu urusan beliau. Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk mengharapkan beliau itu baik kepada kita, bukan. Ya semoga saja sama Allah hatinya dibuka, itu aja. Karena kalau kita melakukan kebaikan dengan tujuan supaya orang baik kepada kita, itu nanti banyak kecewanya. Karena ya semakin banyak harapan, itu akan semakin menjadikan diri kita itu gampang kecewa. Makanya saya itu alhamdulillah dari dulu ndak suka terlalu banyak harapan. Itu saya dari dulu nggak terlalu banyak harapan. Kayak contoh kita keluar seperti ini, atau saya bekerja di luar, saya ndak berharap istri saya nanti di rumah nyambut saya dengan pakaian yang indah, dengan senyuman, menyiapkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Saya ndak pernah berpikiran yang seperti itu, punya harapan-harapan seperti itu. Saya nggak punya saya nggak pernah saya. Karena kalau kita terlalu banyak berharap, nanti banyak kecewanya. Iya, kalau kita pulang benar-benar seperti itu. Kalau enggak, nanti kan kita malah kecewa. Akhirnya kita kecewa karena kita kan nggak tahu repotnya istri di rumah, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan rumah dan lain sebagainya lah. Kita kan nggak tahu capeknya gitu. Ya, intinya jangan terlalu banyak harapan supaya nggak banyak kekecewaan, itu aja. Berharap itu kalau bisa hanya kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Kalau berharap kepada Allah, hidup kita akan tenang. Kalau berharap ke manusia, nanti banyak kecewanya. Dan ini Mas Andi, sampean punya channel YouTube ya? Alhamdulillah, Pak. Namanya siapa itu? Namanya Andi Nur Cahyo Nuswantoro. Oh iya, namanya Andi Nuswantoro, Andi Nur Cahyo Nuswantoro. Itu nanti kalau ada dari subscriber kita yang mau bertanya apa gitu, sampean itu nanti sampaikan ke Abah ya. Sampaikan ke Abah. Ini khusus bulan puasa ini, gelang yang dari Gaharu ini, itu nanti cukup ganti selamatannya aja, cukup separuh harga aja. Nanti kalau ada yang mau pesan bisa kasih disclaimer di anunya jenengan, di apa namanya itu, di videonya jenengan itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Di rumahnya Joko Arek sana ya? Allah, di agak ke sana, langsung di depan rumah beliau aja.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini banyak ya yang komentar di video ini, yang apa namanya, ada opa membusuk keluar ular dan belatung, ini ngeri ini. Ini yang komentar 806.000, banyak komentarnya. Ini yang like, yang tak like dulu satu persatu sih. Mau balesin satu persatu tapi kok ya, tapi sebenarnya tak baca, tak balesin dalam hati ya. Tak baca satu ini, tak like satu nih. Ini tak love nih. Assalamualaikum Gus, Mumen hadir, semoga Gus Samudin selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Assalamualaikum, semoga Gus dan keluarga juga para santri sehat dalam lindungan Allah, amin. Masyaallah, hatinya Gus begitu mulia, amin. Barakallah, semoga jenengan gih mulia. Assalamualaikum, sehat selalu Gus Samudin dan keluarga, amin. Insyaallah nanti tentang ini apa, gelang ini yang saya maharkan separuh harga khusus di bulan puasa ini dan lain sebagainya, aksesoris yang lainnya nanti lebih banyak di channelnya Mas Andi ya, Mas Andi Nur Cahyo ya, di channel jenengan ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau apa, silahkan jenengan tampung, nanti ditanyakan ke saya terus sampai tampilkan di YouTube-nya jenengan ge. Oke, monggo kita nengok dulu ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Medianya kunir, madu, garam. Nggih, monggo. Khusus di bulan suci Ramadan ini ya, media ruqyah, baik itu untuk pagaran, pembersihan maupun untuk ruqyah, madu, daun bidara, garam asma, semuanya kita kasih separuh harga. Kita kasih separuh harga khusus di bulan suci Ramadan ini. Nomor adminnya ada di sini. Nomor adminnya silakan dihubungi ya. Monggo. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Sehat Kang? Alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillah. Barakallah. Gimana sayang? Ya Allah, Mbah, itu mengerikan, Mbah. Juga arek semakin parah, Mbah. Astagfirullah. Kang Pandawa, saya bangga sama jenengan. Walaupun jenengan sudah disakiti, walaupun jenengan sudah didolimi sama Joko Arek sama Opa, sampai masuk rumah sakit, tapi sampean tetap baik. Tapi kan ini semua karena Abah juga, Mbah. Aku belajar dari Abah, kan Abah jadi panutan kita juga semua, motivasi kita juga. Jangan sampai kita merasa dendam. Itu yang mengajarkan kita semua.
Ini semua debat dari Abah semua. Alhamdulillah, Abah. Sebencinya kita tetap ada rasa sayang tuh. Ya. Makanya melihat Joko Arek seperti ini, Abah. Allah Akbar. Nggak kuat, Abah. Astagfirullahaladzim. Kalau Opa Pian tuh tatapannya kosong, Mbak, nggak ada apa-apa. Cuma tadi semacam ada yang gerak-gerak di perutnya itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Belutnya bisa membesar Iya, seperti membesar, itu Mbak. ya. Seperti mau meledak kencang perutnya nih. Tapi saya salut sama jenengan. Berarti ilmu hikmah itu sudah mancing di dalam kolbunya panjenengan. Tanda-tandanya bahwa ilmu itu sudah mancing ke dalam hati kita. Itu tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Karena dendam itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau hati kita sudah tidak dendam, tidak gampang marah, tidak punya sakit hati, berarti menandakan ilmu itu sudah benar-benar masuk dalam sanubari. Walaupun jenengan sampai masuk rumah sakit, sampai begitu menderitanya sampai ada tulang yang retak, tapi alhamdulillah jenengan tetap baik kepada beliau ini. Saya wajib belajar sama jenengan Ya, itu. Abah, justru aku terima kasih sama Abah ngajarin kita semuanya, membuat buat kita lebih sabar lagi menghadapi semua apapun itu masalah. Kita harus beristiqomah lagi Kak, dalam Abah kan selalu mengajarkan untuk selalu berzikir, bersolawat, semuanya itu yang diajarkan oleh Abah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya bisa kita ambil semuanya. Biarpun belum full semuanya, tetap alhamdulillah Pandawa bisa belajar dari Abah sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai sahabat yang luar biasa. Ta'lim sekali. Yang jelas ketika ada orang yang dolim kepada kita atau memfitnah kita atau nggak suka sama kita, kita jangan membalas apapun. Biarkan Allah yang maha adil yang akan mengadilinya. Seperti itu. Nggih. Kalau kita menuhankan diri kita, menuruti ego, malah nanti jadinya berantakan. Kita kan punya Allah yang maha kuasa. Jadi kita harus siap dijalankan seperti apapun. Astagfirullahaladzim. Sampai keadaannya seperti ini ya. Tadi malam ketika saya kesini mendoakan beliau itu ada ledakan-ledakan di atap pas di kepala saya ini di sini. Tadi ketika jenengan Cuma tadi anehnya Mbak, ini tetap nunggu itu tadi kempes terus tiba-tiba sekarang lebih besar lah seperti ini Mbak. Ini Joko Arek pun nggak ada gerak sama sekali seperti ini Mbak. Ya kita bantu doa aja, bersolawat tadi Mbak. Opa sampai perutnya seperti itu Kang. Perutnya si Opa membesar seperti itu. Ya Allah. Anehnya ada yang gerak-gerak Mbak di perut Opa itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perutnya Opa sampai membesar begitu ya. Astagfirullahaladzim. Yang mudah-mudahan Mbak bisa ya syariatnya dari Abah ya Mbak. Insya Allah aku yakin bisa Mbak. Insya Allah kita hanya berdoa saja. Kita hanya berdoa, kita hanya berikhtiar saja, kita hanya sebuah sarana dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Joko Arek kenapa jadi sundel bolong gitu? Tahu. Ini ciumnya nggak kuat Bah, aromanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngorok jadi kayak kebu gitu ya? Yang Kayak mohon maaf kalau ngorok itu kalau orang dulu bilang katanya ya gimana? Sakaratul Bah. nyawa sudah di tenggorokan itu. Ya Allah. Kang Andi, sabar ya, istighfar ya. Mas Riki juga, jadikan ini semuanya sebagai sebuah muhasabah ya, pembelajaran untuk diri panjenengan. Apapun yang terjadi dalam hidup jenengan, jangan pernah membalas apapun kepada orang yang nggak suka kepada kita. Pasrahkan kepada Allah, karena Allah Maha Adil, seadil-adilnya ya. Astagfirullahaladzim. Ini baunya menyengat ini Bah. Ini Joko Arek jadi sundel bolong lah. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah
menghilangkan buhulnya. Alhamdulillah. Ya, makanya ini ulatnya kalau udah nggak ada. Udah nggak ada ulatnya. Ini insya Allah tinggal yang ada di dalam dirinya saja. Tinggal penyakit medisnya yang dari non medis kena ke medisnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Coba bawa sini medianya, Kang. Saya minta panjenengan wudu, air wudunya ditampung, taruh di baskom, bawa ke sini. Ini adalah sorban Nuswantoro yang ada di, ini adalah salah satu produk aksesoris dari pondok kita ini. Insyaallah ini nanti yang menjadi sarana yang akan kita gunakan untuk pengobatan Joko Arat nanti. Astagfirullahaladzim. Allah, nanti Kang Pandawa saya kasih nanti insyaallah. Ada khusus nanti buat Kang Andi, untuk nanti siapapun ada saudara kita yang mungkin bertanya tentang media-medianya ini, nanti sampai terangkan di channelnya jenengan ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua saudara-saudaraku yang memesan media ruqyah daun bidara dan daun kelor ini untuk menggunakannya baik itu yang sakit maupun untuk pagaran, yang pertama
air wudhu yang ditampung itu ditempatkan dulu, disiramkan dulu, dan bidara sama garamnya, ini garam asmanya. Setelah itu dibacakan dulu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak, An-Nas 7 kali. Setelah semuanya dibaca 7 kali, pitu itu lah orang Jawa anggap pitu itu pitulungan, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dibacakan 7 kali, lalu digunakan untuk baik itu yang untuk pagaran rumah maupun untuk pembersihan maupun untuk pelarisannya, seperti itu. Ini semuanya hanya sarana saja, hanya sarana untuk kita gunakan sebagai media ruqyah, karena daun kelor sendiri itu memang dari dulu oleh leluhur kita orang Jawa itu digunakan untuk menetralisir energi-energi negatif, dan bidara sendiri memang dari ruqyahnya sendiri memang sangat bagus untuk itu, apalagi kalau dicampur dengan air wudhu seperti itu. Nah, setelah nanti disiramkan dan setelah itu baru nanti diminumkan. Ini kita hilangkan dulu bekas belatung-belatungnya itu. Kalau untuk yang luka seperti ini, maka kita hilangkan dulu bekas-bekas dari santetnya itu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sayril asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Kulaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusas Somadoni, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan saya meminta ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh saudaraku ini ya Allah. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa beliau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kasih dan sayangmu ya Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakul kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah Allah. Moga Kang siramkan. Mungkin agak sakit. Ditahan Bang Joko Arek dengan istighfar. Awas. Allahu Akbar, Allah Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Istighfar Bang Joko, Bang Joko. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allah. Istighfar Bang Joko, istighfar. Istighfar Kang Joko, istighfar, istighfar. Allahu Akbar, Allah.
Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Insyaallah sembuh Kang Mas. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allah. Astagfirullah. Dibuka marinya, Kang. Dibuka marinya. Allah Akbar. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Nggih. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Apabila sakit yang diderita saudaraku ini karena dosanya, maka ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamba memohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisirdat sifat kuat semua penyakit minggat la ilaha illallah. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Astagfirullah. Allahu akbar. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh, sabar Kang Mas. Istighfar Mas. Insyaallah Kang Mas, yakin sembuh insyaallah. Astagfirullah ya Allah. Sabar Kang Mas, kuat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kuat Kang Mas. Allah. Ya Allah. Aduh parah. Sabar Kang Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kuat Kang Mas, kuat. Allahu Akbar. Kuat Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Kuat Kang Mas, insyaallah. Akbar. Astagfirullah ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli. Astagfirullah. Ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sisa sedikit ini. Ya. Merahnya aja sedikit ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Diminumkan madunya, Kang. Oke. Sudah
Gitu hilang, tinggal merah-merahnya itu aja. Astagfirullahaladzim. Diminumkan dulu. Baca doa istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Kang Joko. Istighfar Kang Joko. Astagfirullahaladzim. Istighfar Kang Joko, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gimana nih? Sampean wis sudah hampir sembuh sampean, sudah enggak apa-apa. Gimana ini? Udah enggak apa-apa, udah. Astagfirullahaladzim. Coba belajar duduk dulu. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Istighfar Kang Joko, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sehat. Astagfirullahaladzim, sehat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuat Kang Mas. Ya Allah. Masih Astagfirullahaladzim. udah kuat Mas. Ayo Mas Joko, balik. Ayo balik, sehat dengan izin Allah. Mulai saat ini, mulai detik ini, saya sehat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo Kang Joko, kuat, balik. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Yo, sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Sudah sehat Kang Joko, sehat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, wis sehat sekarang. Sehat. Ini di base camp jenengan ini. Sudah sehat, wis balik Mas Joko, wis ganteng. Kendang golek rondo ya. Sehat ya. Ayo. Ojo ngedeni aku Mas Joko. Ojo ngedeni aku. Sehat Mas Joko. Sama niling aku Kak. Feeling tak? Iya Gus. Alhamdulillah. Siap. Ho'oh tenan coba. Ho'oh tenan. Kok malah lemes. Mobilnya maju nih, ambil lagi. Maju. Ayo kek tak terneneng Gunung Lawu ya. Oke. Aduh, masa rambut sih. Aduh, gantengnya meram cak anake sapa iki? Atuh ning Blitar kok malah wis sehat. Alhamdulillah. Ini berapa? Alhamdulillah sehat ya Kang Joko ya. Wis siap untuk datengin Duku Santet lagi Kang Joko. Siap Mas. Alhamdulillah. Ikut saya ke pondok ya Mas Joko ya. Nanti banyak di sana yang itu pengen dinikahi sampai menawar pengen rapinnya. Ya. Lek ngomong kira rondo guyu tadi. Ini dulu ya. Dulu ini beliau ini menghujat saya 2 tahun loh, ini menghujat saya ini. Ini sekarang alhamdulillah. Sekarang kita jadi saudara ya Mas Joko ya. Siap. Sampeyan wis ndak musuh aku ta? Enggak. Saya karena musuh satu itu terlalu banyak, teman 1000 itu menurut saya terlalu sedikit. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ho'oh tenan coba. Ho'oh tenan. Cocok mantap. Nanti udah pulang aja. Ini udah beres. Iya, bawa ke pondok yuk. Iya, bawa pondok. Nanti tak kasih sarung, tak kasih itu sayap, nanti sholat bareng ya. Ya Kang Joko ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Barakallah, semangat. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sehat ini sekarang. Pelukan dulu. Kayaknya belum mandi ini. Ayo ke pondok yuk. Sehat yuk. Alhamdulillah. Kita dulu. Kita besok bikin syukuran dulu.
Terus nanti kita anterin ke Gunung Lawu. Asik. Ke Gunung Lawu nanti ya. Siap. Alhamdulillah. Kangen enggak sama istrinya? Ya kan. Sampai sudah berapa lama ini enggak sunah Rasul ini? Wis suwi ta? Semenjak di sini urung pernah sunah Rasul ta? Golek mora-mora metu klereng mustika no piye coba? Kak apa nih? Tidak apa-apa ini. Ini bekas ini, nanti bekas ini. Tinggal dikit tuh kayak. Oke, sementing sampai ini dulu apa namanya sowan ke ibunya dulu karena ya terutama ke orang tuanya dulu lah. Nah insya Allah hidup kita ke depan tuh tergantung bagaimana kita ke orang tua. Karena bisa dikatakan sifat Rahman Rahimnya Allah itu ya itu turun ke orang tua kita. Nanti ke ini dulu ke pondok dulu, terus nanti ke Gunung Lawu. Nanti kita antarkan ya. Kita bareng-bareng ke Gunung Lawu ya. Kita ke tempatnya Kang Joko. Alhamdulillah sehat. Betul banyak kambing di sana, Mbah. Selamatnya di sana aja, Mbah. Oh iya ya. Ada puluhan kan ratusan ya. Ya. Alhamdulillah. Loh, ini ngomong-ngomong, sepenting ini beliau bawa dulu ke pondok. Kita nanti apa namanya ajak beliau untuk ke pondok, nanti ngaji bareng, sholat bareng. Ini karena masih ada si Opa ini yang belum ini. Ya, yuk ini bawa dulu sayang. Dalam hitungan ketiga lancar. Ini ahlinya kalau masalah itu. Ya bawa ke pondok yuk. Ini dibawa ke pondok ini biar nggak kena yang di sini lagi. Digendong, dirangkul. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita bawa dulu Bang Joko ke pondok. Ini ya Allah. Ini gimana, Pak? Aduh ya Allah. Ini si Opa. Kita ke pondok dulu aja, ke pondok dulu. Si Opa nanti kita obati. Sampean tunggu dulu si Opa. Kita bawa dulu Bang Joko ke pondok nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga setelah ini Bang Joko Arek sudah baik sama kita, tobat sama kita, dan intinya kita harus tetap baik walaupun ada orang yang nggak baik sama kita. Ambil hikmahnya dari apapun yang kita tonton, dan insya Allah saya yakin beliau setelah ini akan menjadi orang baik dan menjadi saudara kita. Saya tahu niat beliau ingin memberantas dukun double, dukun yang settingan dan yang bikin double-doublean, tapi alhamdulillah setelah kejadian ini saya yakin beliau akan jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.